Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Neora. Nah, setelah sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang cara mempelajari chord untuk mengiringi sebuah lagu atau untuk mengiringi kalian bernyanyi. Sekarang saya akan memberikan sedikit tips gimana caranya supaya kalian bisa bermain di tangga nada yang lain dengan bentuk form chord yang kalian bisa. Maksud saya di sini adalah begini. Kalau misalkan teman-teman belajar nih ya, baru pertama belajar chord, dan kalian baru menghafal chord di tangan nada C. Jadi punya chord C, F, G. Ya, ini yang biasa menjadi rangkaian chord dari lagu pop ya, 145 tingkatannya. Jadi biasanya muncul di lagu pop kalau main di C ya C, F, dan G. Minornya kita punya A minor, E minor, D minor. Ya. Misalkan jadi teman-teman baru mempelajari memainkan chord di tangan nada C, which is kalian menghafal 6 chord itu saja. Nah, tapi sekarang kalian merasa waktu kalian memainkan chord ini dan sambil menyanyi, kok rasanya kayak terlalu rendah ya. Saya bisanya menyanyi di register yang lebih tinggi atau lebih nyaman bernyanyi di register yang lebih tinggi. Nah, tapi saya baru mempelajari 6 chord ini. Solusinya gimana nih? Nah, solusinya ya bisa dua, kalian hafalin chord yang lain di tangan nada yang lain, misalkan main di D, naik 1 ya ke sini ya, jadi kalian bisa menyanyikannya lebih tinggi. Atau trik yang biasa sering dipakai orang-orang adalah menggunakan ini. Jadi ini namanya capo. Yang saya punya modelnya seperti ini ya, tapi banyak juga yang dijepit dan banyak juga model-model lainnya, kalian bisa cek aja di toko-toko. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi pakai capo ini adalah supaya kalian bisa bermain di tangan nada yang lain, tapi dengan form chord yang tadi kalian punya. Jadi misalkan tadi kalian hafal main di tangan nada C, tapi kalian ingin menyanyikan sebuah lagu di tangan nada D. Ya, tapi kalian pengennya punya form chord C ini gitu. Nah, caranya adalah seperti yang di video sebelumnya, kita harus pahami dulu jarak antara not. Ya, contohnya yang paling jelas adalah B ke C dan E ke F, sebelumnya sudah saya jelaskan, itu memiliki jarak setengah. Jadi kalau misalkan jarak setengah, kita langsung pindah dari satu fret ke fret yang lain. Tapi kalau jaraknya 1, kita harus lewati satu fret dulu. Nah, sekarang misalkan kita mau menyanyi dari C, kita naikkan menjadi D. Ya, caranya adalah C ke D itu jaraknya adalah whole step, 1. Artinya, kita harus memasang ini, melewati satu fret dulu, fret ini. Kita pasang caponya di fret ini. Ya, jadi di sini kita pasang. Dan pasangnya harus sampai senarnya benar-benar tertekan ya. Jadi ini kan ada banyak lubang-lubangnya. Jadi kalian harus set supaya ini semuanya tertekan dengan pas. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di tangan nada D. Ini magic ya, jadi nggak usah ngafalin chord di tangan nada D, tapi ini kita udah bisa main di tangan nada D dengan bantuan capo ini. Dan sekarang serunya adalah kalian bisa main tetap pakai chord C ini, bentuk chord C ini. Tapi bunyinya bukan di C, tapi sekarang udah di D. Dapat ya maksudnya? Jadi ini C, tapi sekarang bunyinya menjadi D. Ini F, tapi bunyinya menjadi G. Ini G, tapi bunyinya menjadi A. Ya, sekarang jadi kalian bisa lebih nyaman menyanyikannya. Nah, kalau kalian mau naikin lebih tinggi lagi, ya ini tinggal digeser-geser aja. Contohnya kalau ini tadi kan main di D. Kalau kita geser 2 ke fret ini jadi mainnya di E. Kalian lebih tinggi lagi nyanyinya. Ya. Jadi, itu tetap menjadi lebih nyaman untuk kalian mainkan karena kalian baru menghafal not di tangan nada C, gitu. Dan yang menarik adalah ketika kalian pasangin capo ini, misalkan nih kalian main kayak gini, ini kan D bunyinya, terus kalian dengar orang lain juga main D tapi tanpa ini, itu warna suaranya akan sedikit berbeda ya. Jadi warna suaranya kalian bisa coba bandingin. Dan capo ini juga seringkali dipakai buat di lagu-lagu Renaissance atau Barok, dan itu juga menghasilkan warna suara yang berbeda. Tapi di sini saya ingin bahas untuk memainkan lagu-lagu pop atau untuk mengiringi seseorang bernyanyi, yaitu kalian bisa menggunakan bantuan capo ini. Ya, jadi itu aja sedikit tips dari saya hari ini. Kalian bisa coba untuk menggunakan capo dan memainkan chord-chord dengan bentuk chord yang sudah kalian pelajari
pelajari sampai saat ini, dan coba untuk mentranspos itu ke tangan nada yang lebih tinggi menggunakan capo. Oke, itu aja. Jangan lupa seperti biasa like dan subscribe ke channel Neora, share juga video ini ke teman-teman kalian kalau kalian menemukan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.